Hai semuanya, sudah ya, baru 5 orang yang bergabung, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Halo semuanya, guten Abend, Herzlich willkommen, selamat datang kembali di pertemuan 2 ya hari ini. Apa kabar teman-teman Ubi Gates? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya dan bahagia selalu, amin. Oke, sekarang di pertemuan 2 kita akan membahas tentang karir ke Jerman. Sebelumnya kita lanjut ke pertemuan 2 ya. Aku pengen tahu dong teman-teman boleh diketikkan ya di obrolan di komentar. Kemudian teman-teman ketikkan apa alasan teman-teman mau belajar bahasa Jerman gitu. Nanti aku akan baca di akhir sesi, nanti send ke aku ya. Atau teman-teman misalnya aku mau unlock skill baru misalnya, aku pengen punya skill lumayan buat tambah-tambah di CV gitu ya, atau mau hashtag kabur aja dulu, ngumpulin niat dari sekarang gitu ya, karena Indonesia udah kacau misalnya. Atau nikah sama bule, pengen nikah sama orang Jerman tapi nanti deh gitu, belum ketemu jodohnya tapi nanti mau gitu. Atau teman-teman mau ikutan Ausbildung, au pair atau volunteer ke Jerman, silakan teman-teman boleh di drop di komen, nanti aku baca di akhir sesi. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut membahas tentang karir ke Jerman, sebelumnya kita akan membahas tentang sertifikat Gute. Sebelum teman-teman berangkat ke Jerman ya, teman-teman harus tahu dulu nih, bahkan harus menjalani ini mungkin ya. Apa itu sertifikat Gute? Sertifikat Gute adalah sertifikat bahasa Jerman yang diterbitkan oleh Goethe Institut. Jadi tempatnya itu, Goethe Institut itu ada di Jakarta ya teman-teman, kalau nggak salah di Jakarta Selatan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lanjut kerja ke Jerman, teman-teman membutuhkan sertifikat Goethe ini. Jadi dites seberapa bisa teman-teman dalam berbahasa Jerman, seperti itulah ya kira-kira. Nah jadi cuman satu yang diakui dari Goethe ini aja. Nah, untuk untuk levelnya itu tersedia dari A1 sampai C2, berarti dari dasar banget sampai mahir gitu. Nah, syaratnya untuk lulus sertifikat Goethe ini apa? Teman-teman harus lulus Hören. Hören itu mendengar, listening. Lesson itu membaca. Schreiben itu menulis. Kemudian Sprechen itu speaking. Nah, untuk kriterianya, jadi teman-teman harus mendapatkan minimal 60. Jadi kalau misalnya teman-teman nilainya 60 nih, berarti lulus, bisa ke Jerman. Walaupun ya pas-pasan gitu. Tapi kalau misalnya mau diulangi lagi boleh. Atau misalnya teman-teman dapat nilai Huron-nya 100 misalnya, listeningnya, tapi lessonnya membacanya tidak lulus 59. Nah, yang gak lulusnya itu, which is adalah lessonnya, berarti harus diulangi lagi. Biayanya berapa sih, Frau? Kalau nggak salah biayanya adalah 1,5 kurang lebih ya, tapi teman-teman bisa cek di Gutenya langsung. Sekarang berapa? Terakhir aku cek sih 1,5 juta. Jadi misalnya teman-teman nggak lulus, teman-teman harus mengulangi lagi gitu. Nah, kemudian teman-teman mau berkarir ke Jerman pakai jalur mana nih? Ausbildung, au pair, FSJ atau BFD, atau Karte, atau teman-teman mau kuliah. Nah, kita akan bedah satu persatu. Siapa tahu di sini teman-teman ada yang mau lanjut ke Jerman karena banyak juga lumayan yang konsul sama aku nanyain, Frau aku pengen Ausbildung, aku better ambil au pair atau Ausbildung gitu-gitu. Nanti teman-teman bisa tanyakan dan sesuaikan lah ya dengan teman-teman masing-masing jika teman-teman memang mau lanjut ke Jerman. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ada yang namanya au pair. Jadi au pair ini kita jadi anak angkatnya sebuah keluarga di Jerman. Namanya kita sebutnya guest family, keluarga kita di Jerman, yaitu GF. Nah, syaratnya untuk jadi anak angkat mereka tuh apa? Syaratnya umurnya 18 sampai 26 tahun. Terus teman-teman belum nikah. Terus misalnya teman-teman di sini beres SMK, jurusan apapun atau SMA itu bisa. Jadi yang penting lulusan SMA atau SMK minimal.
Terus sertifikat GUTE-nya minimal A1. Tapi misalnya teman-teman bisa sampai A2 itu lebih bagus. Nah, kemudian untuk dokumennya bisa dilihat ya di website kedutaan apa aja syaratnya dan lain-lain. Kalau misalnya au pair ini, bahkan ada loh teman-teman yang dari Indonesia ini dikasih tiket sama guest family-nya di Jerman. Jadi free gitu. Jadi kan harusnya kita dari Indonesia tuh bayar sendiri kan buat tiket ke Jerman. Nah, ini dibayarin, ada yang kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang tidak punya uang deposit sebegitu banyaknya, tapi modal otak dulu ya, gitu ya misalnya, teman-teman bisa ikut au pair. Ini saran aku ya, karena banyak orang Indonesia yang sudah ikutan au pair ke Jerman. Nah, kita ini selama au pair itu dikasih apa aja sih, Frau, gitu ya. Jadi, tentu saja kita dikasih uang ya sama guest family kita. Nah, uangnya ini sebutannya bukan gaji, tapi uang saku. Kadang-kadang kita dikasih makan 3 kali sehari. Terus job desk kita ini macam-macam, tapi satu hari ini 8 jam aja, teman-teman. Jadi mereka memanusiakan sekali ya. Bukan kita harus jadi pembantu, enggak, istilahnya adalah anak angkat. Jadi misalnya dalam 8 jam ini kita 3 jamnya ini misalnya bantu di dapur. Terus sisanya sekolah. Karena kita disekolahin juga bahasa sama mereka nanti untuk lanjut ke B1. Kayak gitu, teman-teman. Jadi makan dikasih, kemudian biasanya tempat tinggal juga dikasih. Tergantung kesepakatan guest family dengan anak angkatnya. Kalau au pair gitu ya, teman-teman. Nah, cara cari guest family-nya tuh gimana? Kita carinya bisa dari Indonesia atau teman-teman misalnya teman-teman memang sudah punya kenalan di Jerman. Nah, teman-teman berarti ke Jerman dulu, terus cari di Jerman, itu bisa. Atau teman-teman cari dari Indonesia. Websitenya bisa dilihat aupairworld.com. Ini kurang R ya, teman-teman. Nah, biasanya sih di sini bisa teman-teman lihat dari sekarang. Mau lihat-lihat aja walaupun aku belum bisa bahasa Jerman, nggak apa-apa, lihat-lihat dulu aja, karena au pair ini tersedia untuk berbagai penjuru dunia ya. Misalnya ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada di Polandia. Jadi nggak cuma di Jerman, tapi karena kita sedang membahas tentang Jerman ya, jadi atau teman-teman bisa carinya bukan cuma di website, tapi di grup di Facebook Au Pair in Germany. Teman-teman bisa cari dari situ. Atau ini tips dari aku ya, bisa aja teman-teman cari sama orang Indonesia yang visa au pair-nya itu sudah mau berakhir. Kan au pair itu 2 tahun ya, kurang lebih. Nah, teman-teman bisa cari orang Indonesia yang guest family-nya itu udah mau, si anak angkatnya itu sudah mau out gitu. Nah, teman-teman bisa mengajukan diri. Biasanya mereka suka nyari, aku mau nyari dong orang Indonesia lagi karena GF ku pengennya orang Indonesia lagi. Nah, teman-teman bisa tuh cari dari situ. Itu tips dari aku ya. Biasanya mereka membuka sih. Dan kebanyakan orang Indonesia banyak dicari, teman-teman, sama orang Jerman. Mereka mostly suka kok sama kinerja kita gitu, jadi nggak usah terlalu khawatir gitu. Nah, kemudian selain au pair, kita juga bisa ikut volunteer atau FSJ atau BFD namanya. Nah, kalau misalnya teman-teman ini umurnya sudah 27, maka teman-teman ikutnya BFD, bukan FSJ. Kalau FSJ itu di bawah 27 tahun. Emang bedanya apa, Frau, FSJ dengan BFD? Sama aja sebenarnya, volunteer juga. Bedanya adalah di usia. Jadi kalau BFD itu teman-teman usianya 35, 40, teman-teman masih bisa ikut volunteer di Jerman. Tapi kalau teman-teman umurnya 26, 27, ya berarti FSJ. Terus kalau FSJ ini, teman-teman daftarnya itu cuma bisa 1 kali seumur hidup. Jadi teman-teman udah pernah 1 kali misalnya FSJ, berarti udah nggak bisa lagi. Tapi kalau misalnya BFD, teman-teman sekarang apply BFD. Kemudian 6 tahun lagi teman-teman apply lagi BFD. Berarti boleh kalau BFD mau sepanjang terus-terusan juga ya, bisa kalau BFD.
Kemudian jangka waktunya kurang lebih 2 tahun. Udah paling maksimal sih 2 tahun, tapi rata-rata setahun lebih. Nah, kalau yang ini teman-temannya setahu aku ya, dia itu tidak membutuhkan sertifikat Gute. Dalam artian teman-teman tidak harus lulus dari Gute, nggak harus dites-tes gitu, nggak harus. Jadi harusnya apa? Harusnya adalah membuat surat motivasi. Jadi misalnya saya sangat termotivasi untuk ikut program volunteer ini karena dibuktikan di Indonesia ini saya pernah ikutan program volunteer misalnya ya, ngajarin anak-anak berkebutuhan khusus misalnya. Teman-teman bisa cantumkan bukti-buktinya. Kemudian teman-teman misalnya bisa juga cantumkan sertifikat kayak misalnya nih, kayak belajar bahasa Jerman kayak gini kan, nanti kan kalau teman-teman ikut sampai 8 pertemuan, teman-teman akan dapat sertifikat kan. Jadi itu bisa dilampirkan berupa nanti teman-teman bilang aja di surat motivasinya. Saya pernah ikut belajar les atau fun learning atau apapun itu karena saya dari dulu memang menyukai bahasa Jerman, seperti itu ya. Supaya trigger di sana itu tertarik dengan surat motivasi kita. Nah, untuk persyaratan yang lain juga bisa dilihat di websitenya kedutaan ya, teman-teman. Cuman yang aku garis besarin lah ya, itu kayak gitu sih kalau tentang program volunteer di Jerman. Kemudian cara carinya, oke, kita CC dulu. Nah, cara carinya trigger atau Arbeit di satu gimana? Arbeit itu kayak kantor. Jadi kita mau volunteer di mana nih? Nah, cara carinya adalah teman-teman lagi-lagi bisa cek di di website ya. Websitenya ini yang aku tampilin. Kemudian bisa juga teman-teman search di Facebook lagi #Bundesfreiwilligen. Nanti teman-teman keluar tuh. Contohnya ketika aku klik itu, bisa dilihat di screenshotan ini yang sebelah kanan. Ini real screenshotan aku yang screenshot sendiri ya teman-teman, karena memang si Johannes Steve ini sedang membutuhkan calon volunteer di di kantor mereka. Kalau nggak salah dia itu sekolah anak berkebutuhan khusus. Jadi dia seperti yayasan gitulah ya, layanan sosial. Jadi dia tuh sedang mencari calon volunteer terserah dari negara mana aja. Kemudian mereka kasih biasanya tutorialnya, nanti kamu silakan apply begini. Nah, teman-teman bisa cek aja di Facebooknya. Misalnya teman-teman mau lihat-lihat dulu, silahkan. Nah, kalau untuk BFD seperti itu ya. Atau lagi-lagi tipsnya teman-teman bisa cari orang Indonesia yang sedang BFD. Kemudian misalnya dia sudah mau habis nih BFD-nya. Dan aku pernah lihat di YouTube ya, ada orang Indonesia yang dia itu BFD di pelabuhan. Jadi tempat untuk kayak pelabuhan gitu di Jerman. Kemudian dia sudah mau habis visa BFD-nya. Terus kantornya tempat dia volunteer ini bilang kalau dia menginginkan orang Indonesia lagi karena dia tuh suka sama kinerjanya orang Indonesia gitu. Jadi dia terang-terangan dia bilang di YouTube, aku membutuhkan orang Indonesia lagi, silakan kalau misalnya teman-teman. Banyak guys, sumpah tawaran dari orang Indonesia lagi gitu. Jadi pinter-pinternya teman-teman aja untuk mencari gitu, siapa tahu peluangnya dari situ karena memang banyak yang minta gitu. Oke. Nah, kemudian selain BFD, ini sektornya ya. Untuk BFD ini sempit teman-teman, karena kan ini memang volunteer ya. Jadi kalau untuk di kantor sih sepertinya kayak gak bisa deh. Cuman kalau kalau volunteer kan di mana-mana, setahu aku juga sama aja ya, kayak gini-gini juga gitu. Sektornya cuman ada di panti jompo. Kemudian rumah sakit. Jadi Pflegehelferin biasanya. Pflegehelferin itu pembantu perawat bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman bisa jadi perawat di sana, yang ngebantu perawat atau jadi perawatnya. Kemudian di Förderschule, jadi bisa jadi guru-guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian bisa di Erziehering atau sekolah PAUD. Ini contohnya yang foto yang di bawah, kiri bawah ini orang Indonesia ya.
yang ikutan, kalau nggak salah dia ikutan Ausbildung, dan sekarang gajinya itu 100 juta. Tapi aku kurang tahu dia ikutan volunteer dulu atau langsung Ausbildung dari Indonesia. Nah, jadi untuk sektor volunteer seperti ini ya, tapi kita juga dikasih ya teman-teman uang saku sama Jerman, kemudian dikasih tempat tinggal juga. Rata-rata seperti itu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar negosiasi dan nanya apa aja hak dan kewajiban saya selama menjadi volunteer, kayak gitu sih. Apapun itu visanya. Itu ya teman-teman. Kemudian ini yang paling favorit dan sering ditanyakan, Ausbildung. Jadi Ausbildung ini adalah sekolah vokasi di Jerman. Dalam 7 hari ini kan ada 5 hari kerja. Bisa aja dalam 3 hari ini teman-teman kerja, kemudian sisanya sekolah. Bisa aja juga dalam 5 hari juga teman-teman hari Senin kerja, Selasa sekolah, terus besoknya kerja lagi, terus besoknya sekolah lagi. Tergantung kesepakatan tempat kerjanya dan juga sekolahnya. Setiap orang yang Ausbildung dari Indonesia berbeda ya teman-teman. Nah, untuk Ausbildung ini kita tuh dikasih uang dari kantor juga. Nah, rata-rata kalau 1.000 euro itu udah besar banget ya teman-teman. Itu untuk anak Ausbildung. Nah, karena ini sekolah, jadi ini tuh ada kelulusannya. 2 tahun, 3 tahun, itu ya kalau nggak salah sih maksimal 3 tahun ya. Jadi nanti ada ujiannya juga, tapi ujiannya itu bertahap, jadi nggak langsung disekaligusin kayak misalnya ada ulangan dulu, terus ada UTS kayak gitu kalau Ausbildung. Nah, kemudian ada praktek juga kalau emang teman-teman membutuhkan sektor kerjanya membutuhkan praktek gitu ya. Nah, kemudian sertifikat butuhnya B1 teman-teman, jadi kira-kira intermediate lah, tapi nggak jago-jago banget gitu kalau B1. Untuk persyaratan dokumennya bisa dilihat di websitenya kedutaan ya teman-teman. Nah, terus banyak juga yang nanya, Frau, aku tuh nggak kuliah dari Indonesia. Ya nggak apa-apa gitu, justru aku sangat rekomendasi kalau misalnya teman-teman tidak kuliah di Indonesia, kemudian teman-teman bingung lulus SMA tuh mau ngapain gitu, Ausbildung gitu, atau enggak teman-teman ikutan au pair dulu. Rata-rata orang yang ikutan Ausbildung dari dari Indonesianya au pair dulu. Jadi bisa setelah au pair Ausbildung, biar nggak kaget, atau FSJ dulu, kemudian Ausbildung kayak gitu. Nah, kalau untuk Ausbildung ini semua sektor ada di kantor, terus ini di sekolah. Jadi teman-teman benar-benar jadi guru, kemudian jadi pegawai restoran. Gitu. Jadi semua ada IT, ada mesin, terus apa aja teman-teman. Jadi hampir semua sektor tuh ada, kecuali ya setahu aku teman-teman mau jadi politisi itu nggak bisa, harus kuliah di Jerman. Kemudian mau jadi dokter, tapi dokter gigi masih bisa setahu aku. Tapi dokter benar-benar jadi dokter umum gitu ya, atau spesialis itu nggak ada Ausbildungnya, jadi harus kuliah di Jerman. Terus hampir semua sektor ada sih, misalnya akuntan ada Ausbildungnya. Terus banyak teman-teman. Nah, tapi setahu aku ya, kalau misalnya bibliotek atau perpus ini ya yang jaganya gitu ya, aku belum nemu orang Indonesia. Tapi siapa tahu teman-teman adalah orang pertama dari Indonesia, maksudnya yang Ausbildung jurusan bibliotek. Karena setahu aku RCR itu udah lumayan banyak. Restoran dari Indonesia udah banyak ya, pegawai restoran. Terus Bureau Manajemen ada, IT ada gitu. Nah itu sih kalau perpustakaan aku kayaknya belum pernah nemu deh. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi setahu aku belum ada. Siapa tahu teman-teman adalah orang pertama yang bisa Ausbildung perpustakaan di Jerman. Gitu. Nah kemudian ini ada yang paling belum ada ya, sepertinya orang Indonesia yang apply visa Chancenkarte. Nah, Chancenkarte visa ini visa yang mungkin dianggap paling sulit ya, tapi tergantung juga orangnya masing-masing.
Tapi enaknya tuh di sana nggak ada batasan usia, teman-teman. Jadi mau usia 30, kemudian yang penting teman-teman sudah pernah bekerja dari Indonesia minimal 2 tahun, setahun 2 tahun itu bisa ikutan Cancankarte. Terus enaknya itu misalnya teman-teman sudah SMA, sorry, udah sarjana di Indonesia, terus mau cari kerja di Jerman, itu bisa teman-teman cek di Anabin, nama websitenya Anabin, itu resmi dari pemerintah Jerman. Teman-teman cek di apa namanya, di kolomnya misalnya kampus teman-teman, misalnya ya Universitas UGM misalnya. Nah, cari tuh misalnya jurusannya teman-teman jurusan akuntansi misal ya. Teman-teman cek itu tuh apakah statusnya itu diakui oleh Jerman atau tidak, karena tidak semua kampus itu diakui ijazahnya di Jerman. Jadi teman-teman bisa cek di Anabin. Nah, kemudian apa namanya, sertifikat bahasanya itu minimal A1 aja bahasa Jermannya. Ya paling aman A2 lah, atau bahasa Inggrisnya B2. B2 tuh ya intermediate atas lah, lumayan jago. Kemudian pembuktian kemampuan finansial. Nah, ini mungkinnya yang agak-agak sulit gitu karena teman-teman harus membuktikan kemampuan finansialnya. Itu bisa juga pakai bener-bener teman-teman, misalnya ya teman-teman punya uang 200 juta, up to 200 juta misalnya, kemudian nggak kepake nih dananya. Nah, bisa dikunci di apa namanya, di rekening, terus nanti ditunjukkan, padahal nggak diapa-apain ya, itu cuman untuk ditunjukkan aja buat jaga-jaga, karena kalau aku nangkepnya itu Jerman itu takut ada homeless. Jadi kamu kesini mau ngapain, karena di Jerman pun banyak homeless gitu ya teman-teman. Jangan dikira di sana negara maju, negara wow tapi tidak ada homeless, banyak gitu ya, sama aja seperti di Amerika. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ikutan pakai Cancankarte, bisa dibuktikan dengan deposit minimal, kalau nggak salah ya, minimal 200 juta rupiah, terus dikunci. Atau teman-teman misalnya tidak punya uang segitu banyaknya, teman-teman misalnya punya kenalan di Jerman yang sudah punya permanent resident, terus udah lama tinggal di Jerman gitu. Nah, teman-teman bisa minta bantuannya untuk mereka mengajukan surat bahwa selama teman-teman di Jerman itu saya yang akan menanggung gitu misalnya. Nah, bisa dibuatkan seperti itu. Tapi setahu aku tuh aku belum nemu yang orang Indonesia, karena kan Cancankarte ini untuk orang non Uni Eropa ya. Jadi teman-teman dari Asia, Middle East gitu ya, untuk ikut Cancankarte ini baru keluar ya visanya kalau nggak salah tahun 2024 kemarin. Nah, untuk Cancankarte seperti ini. Kemudian apakah sampai sini teman-teman tertarik ya untuk tinggal ke Jerman? Nah, ini opsi yang terakhir dari aku, tentu saja menikah dengan orang Jerman. Walaupun menikah dengan orang Jerman pun teman-teman membutuhkan kemampuan bahasa lagi-lagi gitu. Tapi nikahnya sih bisa teman-teman, tapi untuk tinggal ke Jerman tidak semena-mena itu gitu. Jadi tidak tiba-tiba teman-teman kenal nih sama orang Jerman, kemudian uh, bulan depannya nikah terus tinggal di sana langsung, enggak gitu. Apalagi nih, maksudnya nikah aja lumayan tricky gitu, lumayan sulit karena harus belajar bahasa Jerman juga. Nah, apalagi teman-teman kalau misalnya mau bekerja. Jadi jangan sampai teman-teman berharap kalau mau bekerja ke Jerman tidak usah belajar bahasanya, karena bahasa Jerman itu sangat-sangat terpakai gitu ya, kalau di sana itu sangat diperlukan. Saking pentingnya, walaupun teman-teman menemukan belahan jiwanya orang Jerman ya, tetap aja teman-teman tidak bisa untuk ujuk-ujuk tinggal di sana gitu. Jadi sepenting itu bahasa Jerman. Apalagi teman-teman mau cari uang di sana, jadi wajib wajib. Dan orang Jerman pun respect sama orang yang bisa bahasa dia. Kayak di Jepang gitu kan. Jadi gitu sih, di mana-mana juga kayak gitu harusnya ya, kalau menurut aku. Kalau ada orang Indonesia yang misalnya orang luar mau bekerja di Indonesia, ya mereka yang harus bisa bahasa kita, seperti itulah kira-kira ya. Oke, sampai sini apakah teman-teman mau bertanya? Jika teman-teman mau bertanya, boleh di open mic
sekarang atau mau diketik boleh. Oke, aku tunggu. Aku sambil baca. Open career opportunity. Oh iya, bisa. Bisa Kak Zaki misalnya mau ikutan Ausbildung misalnya ya dari sekarang. Boleh misalnya belajar bahasanya. Tapi tergantung karena kan banyak juga yang bertanya sama aku, Frau, aku tuh sekarang sedang kuliah. Lebih baik aku ikut program apa ya? Aku selalu tanya umurnya berapa. Kalau teman-teman udah umurnya misalnya ya, karena kan kuliah pun tidak menjamin bahwa umurnya masih muda gitu kan, bisa aja umurnya udah 30 misalnya. Kalau misalnya teman-teman masih 25 ke bawah, menurut aku sih au pair dulu. Kalau teman-teman tidak punya uang yang banyak gitu ya, mendingan au pair dulu. Tapi kalau teman-teman, aku punya kok uang gitu ya, mendingan ikut Cancan Karte. Karena Cancan Kartu tuh enak. Jerman tuh gini teman-teman, kamu pilih dua aja deh, kamu punya otak atau punya duit. Karena rata-rata orang Indonesia yang kesana aku lihat-lihat ya, mereka punyanya otak gitu. Walaupun kadang dua-duanya punya, mereka uang punya, otak punya, tapi banyaknya ikutannya Ausbildung gitu. Jadi gitu sih untuk Jerman ya teman-teman. Mereka itu ya menurut aku uang tuh sebenarnya bisa dicari ya, maksudnya kalau udah sampai sana. Tapi kemampuan bahasa kita itu itulah yang paling penting. Karena kalau misalnya kita uh, masih nol, hahu-hahu gitu ya bahasa Jermannya, kemudian kita berharap di sana bisa apa namanya, bisa jaya gitu ya, bisa lancar. Ya menurut aku sih jauh dari kata bisa gitu, karena kita di sini tuh harus semaksimal mungkin. Bahkan yang di Jerman pun masih pada struggle teman-teman sama bahasanya, karena kan setiap orang itu apa ya, logatnya beda-beda. Jadi kayak sama aja di Jerman kayak di Indonesia, misalnya Jerman bagian barat kok ngomongnya begini gitu ya logatnya, sama kayak di Indonesia misalnya kok orang Jawa sama orang Sunda kok beda ya logatnya kayak gitu. Dan di situ juga sama menjadi apa namanya, jadi kesusahannya tersendiri, apalagi kalau teman-teman tidak bisa bahasa Jerman tuh. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Jika teman-teman mau bertanya boleh di open mic, tapi misalnya teman-teman masih malu, aku malu sih Frau, nanti aja deh aku tanyanya lewat chat, atau misalnya belum ada sih yang mau ditanyain, nggak apa-apa. Oke, sepertinya tidak ada ya yang mau bertanya ya. Sudah, kalau tidak ada. Oke, ada. Kak, untuk usia di atas 27 tapi belum ada deposito. Iya, iya Kak Zaki, kalau menurut aku sih mendingan ya FSO, sorry bukan FSO, BFD dulu. Jadi Kak Zaki misalnya mau ke Jerman, usianya udah di atas 27, berarti Kak Zaki sekarang mantepin dulu bahasa Jermannya, terus cari sektor apa yang mau dituju gitu. Jadi Kazaki terserah, misalnya Kazaki mau ikut agen, kalau agen kan diburu-buru ya dan mahal, misalnya deposit sorry bukan deposit ya, kalau pakai agen itu minimal minimal lah ya teman-teman, ada sama bekalnya lala-lalanya itu mungkin 50 lebih lah gitu. Tapi kalau misalnya kita apply mandiri, apakah tidak mungkin? Mungkin banget, karena ada orang Indonesia yang Ausbildung aja teman-teman apply mandiri. Nanti aku bisa sih tunjukin ya lewat status WA aku. Ada orang Indonesia, dia tuh Ausbildung ke Jerman. Dulunya di Indonesia dia itu ini Grab atau Gojek. Dia nggak kuliah di Indonesia. Keren ya, dia apply mandiri. Kebayang sih gimana perjuangan dia gitu ya. Keren kalau menurut aku. Kalau Kazaki misalnya mau langsung Ausbildung boleh sebenarnya, cuman kalau biar Kazaki nggak kaget, takutnya kaget ya, di Jerman itu kan cuacanya juga beda dengan di Indonesia, jangan dikira sama, dingin banget,
terus cuacanya berubah-ubah. Nah, misalnya Kak Zaki makanannya belum juga ya, misalnya mau berproses dulu lah, lumayan gitu ya, setahun ikutnya BFD dulu sih Kak, kalau kata aku. Tapi misalnya kakak udah siap, misalnya langsung, ya nggak apa-apa, Ausbildung aja. Banyak kok orang Indonesia yang langsung Ausbildung juga. Kembali lagi ke pilihan masing-masing sih. Aman, Frau, danke schön. Oke, bitte, bitte schön. Apakah teman-teman ada yang mau nanya lagi? Sepertinya tidak ada ya. Kalau misalnya mau ditanyakan, boleh nanti chat aja. Oke? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri ya pertemuan ini. Sehr unterrig ist zu Ende. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Terima kasih semuanya. Bye. Auf Wiedersehen. Danke. Danke, Frau. Sama-sama, Kak Zaki, Kak Elga. Bye. Auf Wiedersehen.